Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan eksplorasi kita dalam bidang perpajakan, terutama kaitannya dengan aktivitas bisnis dan juga kontribusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini saya akan membahas konteks perpajakan dan kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila Republik Indonesia. Dalam perjalanan ini, kita akan mengungkap bagaimana konsep pajak tidak hanya menjadi sebuah instrumen fiskal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang dianut, yang terkandung dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pajak sebagai kontribusi yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu dan entitas bisnis yang diatur dengan undang-undang merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun lebih dari itu, pajak mencerminkan prinsip-prinsip moral dan sosial yang tercermin dalam Pancasila sebagai fondasi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, mari kita lihat hubungan antara pajak dan prinsip pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ini menekankan pentingnya kesadaran akan keberadaan Tuhan dan ketergantungan manusia padanya. Dalam konteks pajak, kewajiban kita membayar pajak menggambarkan rasa tanggung jawab manusia sebagai Tuhan, sebagai makhluk Tuhan, maksud saya yang harus memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama. Nah, hadirin yang saya hormati, kemudian sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjadi landasan bagi pemahaman kita tentang pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui sistem perpajakan, seperti yang dikemukakan oleh John Rawls, seorang filsuf politik, ya, dalam karyanya Theory of Justice. Konsep keadilan sosial menekankan perlunya perlakuan yang adil terhadap semua anggota masyarakat, ya, termasuk dalam pengenaan pajak, ya. Bagaimana prinsip keadilan, prinsip progresif itu harus dimaknai sebagai tujuan kita untuk mensejahterakan rakyat yang kurang beruntung. Prinsip ketiga Pancasila atau sila ketiga Pancasila ya adalah persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan pentingnya solidaritas dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pajak, kontribusi yang dilakukan oleh setiap individu dan atau perusahaan menjadi simbol kesatuan dalam mencapai tujuan bersama untuk membangun keberlanjutan pembangunan Indonesia. Lalu selanjutnya ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini termasuk perumusan kebijakan perpajakan dan juga teknis pemungutannya, termasuk gitu ya. Para ahli seperti Michael Sandel dan lainnya menekankan pentingnya dialog dan kesepakatan bersama dalam menentukan kebijakan perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menegaskan komitmen kita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata, kesejahteraannya, keadilannya. Dalam konteks pajak, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur sistem perpajakan yang memastikan distribusi kekayaan yang adil dan menyeluruh, serta memberikan perlindungan bagi kelompok yang paling rentan. Kelompok ini biasa yang kita sebut dengan kelompok yang menerima bantuan sosial atau bansos. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara pajak dan Pancasila, kita dapat mengambil inspirasi untuk membangun sistem perpajakan yang lebih baik, sistem perpajakan yang lebih manusiawi. Dan perlu diingat, pajak bukanlah sekedar beban, tetapi juga merupakan instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung
dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Hadirin yang saya hormati, dengan demikian saya akan mengajak kepada kita semua, marilah kita bersama-sama memperjuangkan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan sebagai wujud dari komitmen kita terhadap pembangunan Indonesia yang berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater.